Okay, can you hear my voice clearly? Yes, Miss. Yeah, I'm so sorry I couldn't open my camera because I got I got surgery on Sunday, so I'm still on bed rest. Yeah, I off my camera. Okay, today I wanna ask you, all of the groups, to share your work. Yeah. I think you write what is it, PKM, yeah, you wrote a proposal, and then I want you to share to this class about your proposal, not read it for us, but just explain what did you write on your proposal, okay, or your essay. Can you got it? Can you get it? Yes or no? Yes, Miss. Got it or not? Ya, jadi kalian kan sudah buat proposal ya, proposal PKM. Jadi saya ingin kalian itu menyampaikan proposal kalian, jangan dibacakan ya. Disampaikan, misalnya bab 1 kalian menulis tentang apa di situ. Cerita intinya apa. Kemudian di bagian berikutnya apa cerita intinya dan seterusnya ya. Jadi jangan dibacakan isinya, oke? Hanya menyampaikan poin-poin besarnya saja, nanti saya akan berikan masukan ya. Itu baik itu proposal PKM maupun esai yang kalian pilih. Oke. Jadi proposal PKM untuk tugas ini itu sama yang kalian kirim dengan ketika proposal PKM di universitas ya. Tidak masalah, sama, enggak perlu buat dua. Ya. Okay, you got it? Yeah, okay. I want to ask Logede to moderate your friends, yeah, to show their work, yeah. You can ask one by one of your friends to show the work, okay? Yes, please, Logede. Okay, Miss. I will. Have you checked your friends, Logede, who's absent today? 3% today absent. 2, Desi Pratiwi and Novitasari become a competition committee or J. Yeah. Okay. And Cynthia, she's teaching in elementary school. Okay. Logede, can you write it down by text on the group? Yeah. For Okay, your me. friends who absent today, okay? Yeah, and then ask your friend to show their work. Yeah, don't waste time because we have limited time. Yeah, maybe a group for 10 minutes. Okay, go on. Who wants to be number 1? Logede. Okay. I ask you to ask your friend to show their work, okay? Don't waste time. Yeah, just ask your friend who's maybe Sabina or the others, okay? And then show it, present it. Can you got it? Sorry, Miss. The word main is, what is main? Word. Yeah. Word. Oh, Tugas. make word. No. Oh. Ya, proposal PKM yang sudah kalian buat itu tolong dipresentasikan ya. Apa yang sudah kalian tulis jangan dibacakan, dipresentasikan saja. Ya. Kemudian nanti saya akan berikan masukan, satu kelompok 10 menit maksimal. Kita punya waktu sedikit sekali.
Yeah, so don't waste our time, okay? Okay, if you don't understand what I said, you can ask me, okay? You can ask, okay, what did you say, Miss? Or what should we do, Miss? Okay, if you don't understand, you just say, okay, I didn't got the point. Can you explain it again? Yeah, it's okay. Yeah. Okay, who will be number one to present your work? Work, okay? Pekerjaan, hasil kerja. Who will be number one? No one? No one to show your work? Okay, if there's no one who wants to share the work, just finish this class. Ya, jadi kalau nggak ada yang mau menyampaikan hasil kerjanya, oke, kita akhiri saja meeting kita. Karena kan nggak ada yang mau menyampaikan. Ya. Silakan, ada yang mau atau enggak? Kalau enggak, kita akhiri. Miss, may I try to explain about my PKM? Okay, thank you, Astri. Can I tell you? Sorry, Astri. Can I tell you in bahasa, Miss? In bahasa? Okay, just try some in English, okay? Use bilingual. Okay, I will try. So, my partner is Nimadewi Mas Damayanti, and we made PKM about Karsa Cipta, and the title is application to study English for elementary student with autism. So we made this topic because as we know right now, although the student in autism disease, they also okay, get... Astri, I'm so sorry to interrupt you. Can you show your presentation? Can you show your, can you share your PowerPoint maybe, or the Word maybe? Okay, wait a minute, Miss. Okay, thank you. Okay, excuse me, Miss. Permission to share our PKM? Yeah, sure. Okay, so this is our PKM with the title EFA, English for Autism, application to study English for elementary student with autism disease. With this type of PKM is Karsa Cipta. And can you scroll down? Okay, so why we made this PKM? We made this because as we know right now, elementary school student with autism disease can also study like the normal students. So why not we give them some application to study English to make their what is called in Indonesia we call it gagasan, supaya mereka bisa berkomunikasi dalam berbagai bahasa. That's the latar belakang tentang PKM yang kita buat. Selanjutnya, okay, so you want to give the autism students opportunities to use English or to learn English by this application. Is it right? Yes, Miss. Okay, go on. Okay, so now is about the problem and the goals about this PKM. So the problem. Okay, wait a minute. Is there no application for autism students for learning English?
Okay, so before made this PKM, we actually do some searching about that, and we can conclude that there's no much about English application for autism learner, because if we search it, there's a lot of English application like translate or animation, but not for autism learner. Yes. Okay. Did you write it on your background? Already write it on your background? Not Sudah yet. ditulis Not di yet. latar belakang itu hasil searchingnya itu? Not yet. We just tell about why they need study English. Not. Okay, so you should put it down, yeah, on the background your research about or your investigation about application for learning English for autism students. Okay, there's no application for them, so that's why you what is it, you take this idea, you wants to develop this idea. Okay, yeah. All right, Miss. Thank you for the idea. Now, next for the goals or tujuan. This PKM have goals to make some new methods that effective and innovative to make elementary students with autism interest to study English. And for the next is the manfaat. Okay, wait for the goal. Wait first for the aim of the study. Okay, the aim of the study is to develop the application for autism students to learn English. Okay, that's the aim of your study. Can you got it? Yes, Miss. So the goal is not to find new method, but you develop a new application for autism students to learn English. Okay. Okay, Miss. Okay, good. Next. Okay, so the next is manfaat dari PKM, yaitu menambah wawasan dalam bidang penerapan media teknologi, yaitu aplikasi sebagai sarana pembelajaran bahasa Inggris yang edukatif dan bermanfaat. Selain itu, memberikan tambahan referensi media pembelajaran bahasa Inggris untuk anak autisme. Dan dalam jangka panjang diharapkan mampu membantu anak-anak autisme untuk terus berkembang, khususnya pada kemampuan akan berbahasa Inggris. Miss, do you need something to fix? Yeah, just go on for the outcome, yeah. Okay, next is about the outcome. So the outcome of this PKM is to make education application for English for elementary student with autism in with Android system. With this application, we need to change point of view of public about autism student and what they can. Do you need get the point, Miss? Yeah, I think it's okay for this time. Just go on. Next. The benefits, just leave it. Okay, what about the literature review? Okay, you use autism. Yeah, and then?
We use autism with the meaning of application. Okay, And you can write number 2.2 with English application. Learning English application. You can what is it? You can write some application for learning English, yeah, for learning English, and then the subject is for whom, yeah, and then we can see there that there's no for autism students. So that's why this is important to you to develop this this application. Okay. Yeah. Okay. Next. Okay. In here we also got pengertian dari media pembelajaran. Selanjutnya tahap pelaksanaan. We use some method about this. First, pengumpulan data dan literatur. Pengumpulan literatur yang menunjang pelaksanaan dilakukan pada tahapan ini diambil dari beberapa sumber berupa buku-buku bahasa Inggris bergambar, kamus bahasa Inggris, serta beberapa sumber dari internet. Next, for pekerjaan aplikasi pada tahapan ini ditentukan tampilan dan cara kerja aplikasi EVA ini secara teoritis dan perincian material. Di sini juga dilakukan beberapa flowchart atau bagan, di mana bagan ini nanti kita akan mendiskusikan apa saja yang harus ada di dalam aplikasi ini. Selanjutnya berupa pengembangan aplikasi. Dari yang sudah kita buat, kita akan merealisasikannya pada tahapan ini. Selanjutnya berupa uji coba dan analisis. Pada tahapan ini dilakukan uji coba terlebih dahulu pada aplikasi EVA sebelum diunggah pada Play Store Android dan diunduh oleh anak-anak autisme tingkat sekolah dasar. Selain itu, pada tahapan ini juga dilakukan analisis untuk mengetahui kualitas secara keseluruhan aplikasi sehingga dapat dilakukan beberapa perbaikan jika terdapat kekurangan. Lalu, metode selanjutnya berupa finalisasi dan penyempurnaan aplikasi. Pada tahapan ini dilakukan proses finalisasi dan penyempurnaan dari aplikasi EVA. Jika pada tahapan ini dilihat masih banyak kekurangan dari aplikasi, maka akan dilakukan perbaikan pada aplikasi. Dan jika sudah dirasa lebih layak, maka kami akan mengunggahnya pada Play Store Android. Sehingga aplikasi ini nantinya siap untuk diunggah di Play Store dan mulai diunduh oleh anak-anak penyandang autisme. Next. Untuk biaya dan jadwal kegiatan, untuk biaya kami belum mengetahuinya karena kami belum mendapatkan partner berasal dari anak ataupun TI. Maka kami belum tahu untuk membuat. Sorry Astri, just left this this topic, okay? About financial and then schedule, we can leave it. Yeah. Let me see your reference. Let me see your reference. Okay, this is the reference. We use one international journal and pedagogic journal. Okay, just 3. Yes, Miss. Just 3. Yeah. Actually, it's not. You can find some, yeah. You can find some for reference. 3 is too limit. Yeah. Okay. I think it's not too good for
for scientific paper, yeah, with 3 references, okay? And find out some, maybe 15. Yeah, okay. Okay, all right, Miss, because it's not the final, so we will make some change, and I think we can do with more than 3. Yeah, okay. You should revise your background. Yeah, you need to put your investigation about application for learning English and on the background, and then change the aim of your study. Yeah, and I'm sorry, Miss. What is the aim? tujuan. All right, thank you, Miss. And also for the method, maybe you should make it more detailed, yeah. Okay, very good, Astri. And who is your partner? We must, Miss. Okay, we must. Very good. Thank you. Thank you, Miss. Okay, your English also, yeah, I think it's good. You can speak English. I think it's, yeah, it's fluent. Yeah, but you need to practice again. Yeah, to make it more fluently. Okay. All right, Miss. Thank you. Okay, good. Yeah, Thank next. Wants to be number 2. Who's the next? No one? Excuse me, Miss. Yep. Sriwida, would you like maybe to present? maybe Dharma wants to present your PKM. Could you raise your hand? Okay. Yes, I want. Yeah, Dharma, let's go. Can I Liani? He's one of my member. Yeah. To Yuliani, please. Can you wait? Yuliani say she can share screen. Yuliani couldn't present? Yes. Okay, you can present it. Wait. So we made PKMPM, pengabdian masyarakat, in Banjardinas Desa Rata, Karangasem. Here, the member of my KM to from another program study. Okay, another department. Yes. But still in same generation, yeah? Yes, then because I couldn't find cutting, so I think I asked them to join my PKM. Okay, it's okay. Go on. Next. As you can see, my PKM is pengabdian masyarakat. So saya mengambil tema tentang literasi ya. Jadi implementasi karakter anak yang kreatif dan gemar membaca di kawasan Banjardinas Desa Rata. Okay, just go on to the background. Okay.
So our background is kenapa kita membuat PKM ini, karena saya merasa di Desa Ratah kurang adanya kegiatan literasi, apalagi di zaman sekarang sekolah offline online ya. Jadi kita membuat sebuah taman baca di daerah Desa Ratah. Di Desa Ratah juga tidak ada namanya perpustakaan ya. Jadi kami membuat taman baca sekaligus mengajar anak-anak di Desa Ratah agar gemar membaca dan pentingnya literasi. And next. So we found a problem here. Wait. Okay, for the background, yeah. PKM PM. That mean that the problem from the what is it? The village, ya, not from you. Jadi kalau untuk PKM PM itu, jadi masalahnya itu dari desa itu ya. Kalau ini dari desa ya, masalahnya dari desa itu. Jadi bukan adik yang menyampaikan masalah. Jadi yang dipaparkan di latar belakang adalah apa-apa saja potensi desa tersebut, ya. Kemudian apa-apa saja yang tidak ada di sana berdasarkan pernyataan mitra, ya. Misalnya mitranya adalah ke Karang Taruna, atau mitranya adalah ibu-ibu PKK. Jadi potensi ibu PKK di situ apa sih? Tetapi mereka tidak maksimal, ya kan? Kenapa tidak maksimal? Misalnya, ibu-ibu PKK di desa X itu banyak yang memiliki apa istilahnya latar belakang pendidikan keguruan, itu misalnya, ya. Nah, tetapi mereka tidak produktif di desa untuk melaksanakan pembangunan desa dalam bidang pendidikan, itu misalnya. Kenapa begitu? Oh, masalahnya karena begini, karena begini, karena begini. Oke, yang mereka inginkan apa? Oke, mereka menginginkan ada sebuah program untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melatih literasi, itu misalnya. Ya, jadi oke, dari permasalahan itu kita angkat. Jadi misalnya bagaimana adik mengimplementasikan suatu metode untuk melatih ibu-ibu PKK mengembangkan literasi di masyarakat desa tersebut. Bisa dipahami, Dek? Bisa ya? Yes, Oke, jadi bukan masalahnya dari kita, tetapi masalahnya dari masyarakat. Itu kalau PKM-PM. Ya, kalau sudah kita yang menyatakan oh masalahnya ini udah nggak lolos dah itu. Ya, sehingga yang kalian paparkan adalah oh desa ini itu punya begini, punya perpustakaan desa, tetapi tidak banyak yang memanfaatkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengurus gitu misalnya, ya. Terus apa yang diinginkan? Jadi ada semacam pendampingan lah untuk mengurus perpustakaan supaya bisa digunakan untuk mengembangkan literasi masyarakat di desa X. Nah, gitu bisa. Ya? Oke. You should arrange your background, ya, to show this is a PKM-PM, not PKM RSH. Okay? Okay, man. Thanks for the advice, man. Ya, Gon. The aim of the study. Oke, ya tujuannya untuk itu melatih siapa untuk bisa apa gitu.
Ya, itu kalau PKM-PM. Oke. Can you make a note, Dharma? Can you make a note? Actually, I'm writing here, what you said. Okay, so you can use the notes to revise the paper. Okay. Yeah, okay, go on next. Okay, for the outcome, yeah. Yeah, that's suitable to the what is it? Pedoman ya. Ini sudah sesuai dengan pedoman keluarannya. Okay, next. So here is a general picture of desa data. Yeah. Actually, I am from desa data itself. Yeah, okay. So I can easily find any information in this di desa ini. Okay. You choose ibu-ibu PKK or Seke Karang Taruna or Karang Taruna. Seke Karang Taruna. Okay, you can describe your village first, and then next for Seke Karang Taruna, yeah, what are their activities? Is there any activities about literacy? Ya, jadi nanti pertama kamu paparkan dulu tentang Desa Karang Taruna, Desa Juwo itu seperti apa gitu ya, punya apa saja di sana. Kemudian ada Seke Karang Taruna. Nanti di paragraf berikutnya jelaskan Seke Karang Taruna itu apa saja kegiatannya, siapa saja yang mengisi Seke Karang Taruna itu. Terus ada nggak kegiatan mereka yang berkaitan dengan literasi gitu misalnya ya. Kemudian di potensi desa misalnya diisi apakah sudah ada tentang perpustakaan desa atau misalnya ada program-program terkait itu untuk literasi. Kemudian baru nanti kaitkan dengan tugas Seke Karang Taruna. Ada nggak? Oh, kalau misalnya ada program untuk literasi di desa, tetapi Seke Karang Tarunanya tidak bergerak di bidang itu, nah ini yang perlu dilatih gitu ya. Oke, jadi itu yang perlu dipaparkan menonjol, sehingga terlihat bahwa oke, ini memang harus digarap gitu. Ya, bisa ya? Oke. Next. So method we find at method. Okay, you can separate it into online and offline ya. If you use blended, okay, and then you should make a flow chart to show the method or the process of the study. Jadi kamu bisa bagi ini mana online, mana offline ya, kalau itu blended. Nah, kemudian pakai flowchart ya. Flowchart tahu ya? Kayak bagan gitu ya, bagaimana prosesnya. Apa yang dikerjakan pada setiap proses itu gitu ya. Oke, next. Nah, ini nanti di realisasi program ini harus kelihatan bagaimana cara kerjanya, ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk deskripsi seperti ini, agak susah nanti kita melihatnya. Lebih baik di flowchart-kan dia. Jadi berarti ada 2 flowchart, ya enggak apa-apa, flowchart umum 1, flowchart realisasi program 1 gitu. Ya, oke, next. Oke, setelah realisasi, evaluasi ya. We don't have to do
develop ya. Okay. Okay. What about your reference? I only write one reference because saya sebenarnya hampir telat ngumpul. Okay, yeah, you can Masih banyak revise it. referensi. Yeah, you can revise it again. Okay. 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 Thank you. Thanks, man, for the advice. Okay, who's next? Who's next? Excuse me, Miss. Yep. Srivida Can I share? want to presentate your work? Yes. Okay, go on. Logade, please note for your friends who have presentation today, okay? And then chat me on the group. Okay, Miss. Yeah, Srivida, go on. I wanna share my screen first, Miss. Can you see my share screen? Yes. So this is our PKM proposal, and the title is Pelatihan Parenting Self-Efficacy berbasis video edukatif sebagai support system pada orang tua anak tunagrahita di SLB Negeri 1 Jembrana. So this is the PKM, and our group consists of five person, which is came from one faculty, and also came from program studi akuntansi, and here also one of the cutting, which is from PGSD. And this is the background, Miss. So the background is, as we know, nowadays is still pandemic. That because from the SLB Negeri 1 Jembrana agak kesusahan untuk mendidik anak-anak tunagrahita karena mereka itu lebih belajar di rumah, belajar online, sehingga diperlukannya diadakan pelatihan untuk para orang tuanya agar bisa mendampingi anak-anak mereka belajar dengan efektif. Oke. Apakah di latar belakang ini sudah mencantumkan bagaimana peran orang tua mendidik di rumah? Rasanya sudah, Miss. Maksud saya, bagaimana mereka berperan untuk mendidik di rumah? Aktivitas mereka mendidik di rumah seperti apa? Sudah dipaparkan di sini, karena di situ kita akan melihat. Oke, misalnya anak-anak tunagrahita itu belajarnya seperti ini, gitu kan? Nah, pada masa pandemi orang tuanya tidak mampu mendampingi dia di rumah belajar karena tidak memiliki keterampilan untuk hal tersebut. Nah, itu misalnya. Kemudian juga orang tua mengeluhkan juga bagaimana mendampingi anaknya di rumah. Kemudian guru juga menyampaikan, oke, mereka sebenarnya butuh pelatihan untuk mendampingi anaknya di rumah karena anaknya memiliki kekhususan. Nah, jadi itulah background-mu mengangkat ini. Ya.
Oke, jadi Sriwida kita untuk PKM-PM dan semuanya ya yang mengambil PKM-PM, latar belakang kita, gambaran masyarakat yang kita angkat itu tidak bersifat umum, ya. Artinya apa? Kita memang benar-benar menggambarkan situasi di masyarakat yang akan kita ikutkan dalam program. Misalnya adalah masyarakat ini adalah masyarakat guru gitu ya, guru atau orang tua, paguyuban orang tua ya, paguyuban orang tua tunagrahita. Jadi apa masalah mereka? Oke, masalahnya adalah mereka tidak memiliki keterampilan untuk mendampingi anak belajar di rumah untuk yang punya kekhususan tunagrahita. Kemudian guru juga menyampaikan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melatih para orang tua, itu misalnya. Sehingga solusinya adalah kalian memberikan pelatihan terhadap paguyuban orang tua tersebut untuk mendampingi anak belajar di rumah. Bisa dipahami singkatnya ide latar belakang untuk PKM ini, Wida? Bisa, Miss. Oke, nanti silakan di-arrange ulang ya. Nah, Ya. kemudian saya ingin lihat pada bagian tujuan. Bentar. Tujuan diusulkannya program ini adalah untuk memberikan pelatihan berupa parenting self-efficacy berbasis video edukatif kepada orang tua anak tunagrahita di SLB Negeri 1 Jembrane sebagai support system. Oke, ini berarti memberikan pelatihan parenting self-efficacy berbasis video edukatif kepada paguyuban orang tua ya, Dik ya. Jadi ada kelompoknya, paguyuban orang tua anak tunagrahita. Oke, kemudian kita lihat gambaran masyarakatnya. Ini gambaran umum masyarakat mitranya. Ya, nah ini yang saya maksud. Kalau adik berbicara tentang paguyuban orang tua, maka profil yang dipaparkan adalah profil paguyuban orang tua. Ya, paguyuban orang tua anak tunagrahida SLB ini. Gitu. Jadi ceritakan orang paguyuban itu seperti apa, anggotanya siapa saja, latar belakang pendidikan mereka seperti apa, berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, gitu ya. Kemudian apakah mereka memiliki kemampuan untuk mendampingi anak belajar dengan kekhususan seperti tunagrahita. Dari mana dapat datanya itu, Bu? Ya wawancara. Ya, wawancara, observasi. Nah, nanti ini juga perlu dikasih gambar deh ya, gambar misalnya apa ya yang berkaitan dengan paguyuban orang tua itu, ya. Oke ya, kan kalau kan tampak depan SLB-nya ya sudah oke, tetapi nanti isinya lebih menukik pada paguyubannya, karena kan yang mau diberikan program kan paguyubannya, betul. Betul, Miss. Ya, jadi yang lebih spesifik dipaparkan di sini bukan sekolahnya, tetapi paguyubannya. Ya, oke. Jadi nanti untuk di gambaran umum masyarakat mitranya itu kita buat profil SLB-nya juga, tetapi lebih ditekankan ke paguyuban orang tuanya seperti itu, Miss. Iya, jadi SLB ini tuh begini. Mereka punya paguyuban orang tua kan gitu. Nah, baru berikutnya, paragraf berikutnya menjelaskan tentang paguyuban orang tua itu. Dibentuk berapa orang isinya, siapa saja di sana, berapa jumlah lakinya, berapa perempuannya, bagaimana tingkat pendidikannya, kemudian bagaimana pengetahuan atau keterampilan mereka untuk mendampingi anak di rumah, belajar dengan anak yang punya kekhususan gitu ya. Nah, itu harus didapat dari wawancara. Wawancaranya kepada siapa? Bisa kepada kepala sekolah dan
ketua paguyuban gitu misalnya. Ya. Sorry Miss, izin bertanya. Iya, Gina. Kami itu membuat program PKM ini, kami tidak mengetahui bahwa ada paguyuban, tetapi kami ingin melakukan kerjasama terhadap SLBN 1 Jembrana ini untuk mensosialisasikannya kepada orang tua siswa, begitu Miss. Dan kami juga sudah melakukan observasi dan juga wawancara kepada guru mengenai permasalahan yang ada, yaitu memang benar bahwa permasalahan yang ada yaitu orang tua yang kurang untuk mendidik anaknya saat pembelajaran daring di rumah, begitu Miss. Iya, betul, betul. Jadi itu adalah data pendukung, Di. Tetapi yang sebenarnya mau diberikan program siapa? Guru-gurunya atau orang tuanya? Orang tua, tetapi ya, kami orang tua ya kan. bekerjasama dengan gurunya seperti itu. Ya, orang tuanya yang mau diberikan program. Berarti kalau orang tuanya yang menjadi masyarakat mitranya siapa? Orang tua atau guru? Orang tua. Orang tua ya. Jadi paguyuban itu bisa jadi komitenya misalnya, ya kan? Atau mungkin kelas itu punya grup orang tua gitu ya. Punya grup orang tua. Paguyuban itu kan artinya kumpulan adik-adik. Ya. Ada grup kumpulan orang tua dari anak-anak tunagrahita gitu misalnya. Yang itu berarti yang dikasih pelatihan. Ya. Kalau data-data pendukungnya misalnya memang benar, orang tuanya nggak bisa mendampingi di rumah, itu wajar. Itu menambah kekuatan dari gambaran masyarakat kita. Tetapi yang perlu ditekankan adalah gambaran dari orang tua itu. Gitu ya. Sama juga dengan begini. Saya mau memberikan Sriwida itu makeup. Ya kan? Berarti yang harus misalnya Astri menggambarkan, Astri meminta saya untuk memake-up Sriwida. Yang Astri gambarkan itu siapa? Sriwidanya atau orang tuanya Sriwida? Siapa yang digambarkan Astri ke saya? Saya. Iya, Sriwida. Karena saya akan make up Sriwida, bukan make up orang tua Sriwida. Gitu ya. Jadi yang dipaparkan adalah gambarannya Sriwida. Oh, Sriwida itu bentuk mukanya tuh seperti ini. Wajahnya tuh begini dia, rambutnya tuh begini, begini. Sehingga saya terbayang, oke. Kalau saya mau make up Sriwida, berarti yang saya harus lakukan adalah seperti ini gitu. Ya. Kalau misalnya Astri menjelaskan tentang orang tua Sriwida kepada saya, gitu ya, berarti benar enggak nanti tindakan saya? Tidak, ya, karena gambaran yang diberikan berbeda, gitu. Bisa dipahami ya? Bisa ya. Jadi, Bu, terus bagaimana kalau yang itu pernyataan guru kepala sekolah bahwa orang tua tidak bisa mendampingi anak rumah? Ya, dimasukkan juga. Dimasukkan untuk mendukung. Memang itu masalahnya gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Next. Di metode, kita lihat metode. Ya, oke, sudah good. Ini pakai tabel ya. Oke, luring daring. Nah, mungkin nanti untuk pelaksanaan programnya yang perlu diinikan ya, yang perlu dispesifikkan bagaimana nanti pelaksanaannya ya. Oke, coba turun. Nah, ini kan masih simpel sekali ya, Sriwida ya. Jadi ada sosialisasi program, ada pembuatan video, ada pelatihan. Nah, pelatihannya ini nanti seperti apa proses pelaksanaannya?
Kan gitu ya. Kemudian tahap persiapan. Kenapa ada wawancara dan observasi di sini? Baik, Miss, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap persiapan. Oke. Jadi pada tahap persiapan ini terdapat 2 tahap persiapan, yaitu wawancara dan observasi, dan juga yang kedua yaitu proses perizinan. Di tahap wawancara dan observasi ini kami melakukan kunjungan ke SLBN 1 Jembrana untuk melakukan wawancara terhadap permasalahan yang ada. Nah, di sini kami menemukan temuan bahwa memang benar jika orang tua mengalami kesulitan, hal ini disampaikan oleh guru. Oke, Gina. Ya, I understand what you mean, oke. Tetapi wawancara dan observasi ini bukan pada tahap persiapan. Ya, tahap persiapan ini kan kita sudah mau menyiapkan kegiatannya. Apa yang dilakukan? Ya, proses perizinan, ya kan? Kemudian mungkin membuat grup orang tua tunagrahita gitu misalnya. Jadi persiapan-persiapan apa yang kita lakukan untuk melaksanakan program gitu ya. Kemudian mendesain video edukasi yang akan diberikan, itu di persiapan. Kalau wawancara dan observasi ini itu sudah ada di gambaran masyarakat. Bisa dipahami ya? Bisa, Miss. Oke. Nanti untuk tahap persiapan bisa dicek-cek kembali. Kemudian saya mau lihat tahap pelaksanaan. Oke, sosialisasi program. Next. Nah, untuk pelatihannya ini seperti apa prosesnya? Jadi untuk teknis pelaksanaan pelatihan, yaitu pada awalnya kan orang tua itu melakukan presensi melalui Google Form. Kemudian hal ini berperan untuk mengetahui persiapan orang tua siswa dalam mengikuti pelatihan. Kemudian setelah waktu presensi berakhir, orang tua siswa atau grahita siap, maka pelatihan dapat dimulai dengan cara mengirimkan video edukatif melalui Google Drive, sehingga orang tua siswa dapat mengunggah video tersebut karena ini berlangsung secara daring, karena orang siswa dari anak tunagrahita itu sibuk dan tidak bisa datang langsung ke tempatnya, sehingga kami melaksanakannya secara daring. Kemudian jika video tersebut telah diunduh, orang tua anak tunagrahita itu dapat menonton video tersebut sebagai proses pelatihan. Durasi video selama 90 menit sehingga pelatihan itu tidak berlangsung lama, namun isi dari materi dalam video itu tersampaikan dengan baik. Dalam mengetahui pelaksanaan apakah efektif dan berjalan dengan sungguh-sungguh, di akhir pelatihan itu orang tua akan mengirimkan dokumentasi kegiatan pelatihan dalam bentuk foto yang dikirimkan ke WhatsApp group, sehingga tim PKM dapat memastikan jalannya PKM itu anak orang tua tunagrahita itu dapat mengikutinya dengan baik. Dan pelatihan ini berlangsung selama 3 bulan. Pelatihan akan dilakukan pada hari Minggu, sehingga semua orang tua siswa itu dapat mengikuti kegiatan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan bertahap karena tidak semua materi dapat disampaikan hari tersebut. Tim PKM serta guru juga melihat efisiensi serta perkembangan orang tua anak tunagrahita. Dan pelatihan berlangsung secara bertahap juga bertujuan agar semua materi dapat disampaikan dengan baik, sehingga tujuan utama yaitu pelatihan parenting self-efficacy dapat memberikan manfaat yang bermakna bagi orang tua anak tunagrahita. Sekian tahap pelaksanaannya, Miss. Siapa tadi ya, Sriwida, untuk proses pelaksanaannya itu diisi ya, jadi tahap untuk prosesnya ini ya,
Proses pelatihannya, pertama itu ngapain? Pertama misalnya nonton video, setelah itu kedua ngapain? Misalnya dipraktikkan di rumah, berapa kali dipraktikkan, ya. Kemudian foto-fotonya diminta didokumentasikan. Kemudian nanti di akhir ada presentasi misalnya hasil aplikasi dari pelatihan tersebut, baru ada tahap evaluasi gitu ya. Jadi proses pelatihannya itu yang didetailkan seperti apa ya. Untuk proses pelatihannya itu dibuat dalam bentuk paragraf atau numbering, Miss? Kalau bisa sih flowchart dipakai biar lebih mudah memahami ya. Flowchart. Baik, Miss. Oke. Sehingga lebih mudah kita memahami. Kalau paragraf begini kadang males bacanya gitu ya. Reviewernya kadang males baca, sehingga lebih baik pakai flowchart. Ya, kemudian nanti evaluasi, alat evaluasinya diisi. Seperti apa alat evaluasinya ya? Baik, Miss. Oke, nanti reference-nya dilengkapi juga, oke? Oke, itu kan sudah ada evaluasi proses, evaluasi hasil. Evaluasi prosesnya seperti apa? Alat ukurnya. Evaluasi hasilnya seperti apa alat ukurnya. Nah, itu. Kalian bisa pakai kuesioner ya. Bisa pakai kuesioner. Oke, sudah? Good, Sriwida and Gina. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah, I'm so sorry because my son got Singapore flu. Yeah, so he's really cried and cried. So that's why I feel okay. I feel hurt on myself, and also I feel hurt for him. Okay. Next, maybe we have two presentation, I think. Excuse me, Miss. Yep, Sabina. So this is my PKM. So there is another members from my groups is Novita. But I'm sorry, this is my raw files because the real files is in Novita because she is the leader of our group. So we choose to have the topic about the blended learning method based on flipped class in SD Negeri 4 Selat as an effort to maximize oral skills and critical thinking, Miss. So in chapter 1. Sorry, Sabina, is this PM? Yes, PKM PM. Okay, PM is it's not suitable for PKM PM, yeah, because you develop a new model or method for learning. Yeah, this is kinds of RSH. Yeah, if you want to make it into PM, the characteristic is
training or pelatihan, ya, or pendampingan, mentoring, coaching. That's the characteristic of PM. Yeah, so you need to think again about this this proposal. Yeah, I think this idea is good, but you have to choose, is it PM or RSH? Yeah, not to stand in the two kinds of the PKM, okay? Yeah, okay. And let me see the content. So this is the chapter 1, and there is a background. Okay, what's the point of your background? So as we know, we're still in post-pandemic transition, and so in this pandemic, also we have to do online learning because we're still scared about the spreads of COVID-19. That's why we're still on online learning, but we think that this method is not effective because in online learning we can do maybe practice about what that we learn. So that's why I think we have to combine about the online learning and also offline learning. That's why we choose blended learning to be the method in our topic. Okay, so do you want to choose RSH or PM? I think we're gonna choose RSH, Miss. Okay, RSH. So background is you should investigate about blended learning model with flipped classroom before. Yeah, the what is it, the relevant research about it. Yeah, and then you should stand. Okay, where am I? Jadi kamu cari dulu investigasi penelitian-penelitian tentang blended learning dengan flipped classroom. Ya, itu kan sudah banyak itu. Nah, sekarang yang kamu teliti ini yang bagian mananya? Gitu ya. Yang bagian mananya. Oke, kalau misalnya blended learning dengan flipped classroom untuk berpikir kritis gitu misalnya sudah ada. Oke, ini sudah ada, itu sudah ada. Oke. You can find another point of view. Ya. Oke, jadi kamu harus cari, oke, yang mana yang belum diteliti ini? Oke, pada bagian ini ternyata belum diteliti. Saya ambil yang ini gitu. Ya Sabina ya. Jadi kita kalau untuk RSH kita tidak bisa hanya meniru penelitian yang sudah ada, tetapi kita melihat dari other side. Jadi dari sisi yang berbeda. Gitu ya. Nah, itu yang perlu Sabina dan teman-teman cari tahu. Sisi yang berbeda itu yang mana? Ya. Jadi mungkin bisa nanti blended learning with flipped classroom for blah 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 blah. Ya. So it is RSH. Okay, and then the method you should use if this is an experiment, yeah, you should use experiment design, yeah. We don't have to tell about gambaran masyarakat mitra, ya, because this is RSH. Yeah, okay, so that's why you need to revise this, yeah. Okay, Sabina. Okay, Miss. Thank you for your comment. Clear? It's clear. Okay, good. Thank you. Okay. Who's next?
Who's next? No one? No one? Is Sabrina the last? The last teams to present work? Yeah. Okay, if there's no one wants to present, let's just end up this meeting, okay? Tidak ada lagi yang mau presentasi? Cukup? Sorry, Miss. Yap. I and my partner, Desi Pratiwi, divide the material into two. Jadinya materinya tuh kepisah, Miss. Okay, I didn't get the point. Hmm. You work in separate area, okay? Jadi kalian bekerja di dua tempat berbeda, masing-masing mengerjakan masing-masing, begitu? Yes, Miss. Ya, terus file satunya? File satu di Eci tentang latar belakang sama kesimpulannya, sedangkan file 2 tentang masyarakat sasaran, pembahasan sama gambaran umum masyarakat sasaran sama metodenya di saya, Miss. Okay. Can I presentation about materi gambaran umumnya tuh? Okay, what about your friends? Did your friend didn't send the file? Cause Desi at campus at now, and she didn't bring a laptop. Okay. Yeah. Yeah, I couldn't give you some suggestions because I just show a part of your paper. Yeah. Can you understand? Jadi saya enggak bisa ngasih masukan karena yang saya baca hanya sebagian. Jadi sebagiannya saya tidak tahu apa isinya, kan nggak nyambung nanti jadinya gitu ya. Oke, Dian, maybe you can share your work next week, ya? Yeah? Okay, Miss. Okay, good, thank you. Okay, another one. The others. I will give you score if you active, if you get involved on my class, okay? If you just come and join the meet without doing anything, I don't want to give you a good score, okay? Ya, jadi kalau kalian itu terlibat dengan baik dalam pembelajaran saya, kalian aktif menyampaikan apa hasil kerja kalian, tidak hanya datang di meeting saya, baru saya akan berikan nilai yang baik. Kalau hanya sekedar datang, sekedar hadir, oke, nilai saya juga sekedar hadir gitu, ya. Oke. Ya, itu sudah saya sampaikan di awal. I told you in the first meeting of us. Ya, oke. No one want to share your work. Finish.
ya. Okay. Sabina and can you write on the chat box who's already present the work with your partner? Okay, maybe Sabina and who, Gina and who, blah 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 blah. Yeah, I want to give you a score. Excuse me, Miss, even my partner is not present in this Zoom meeting. Yeah, who's absent today, right? Yes, Vita is absent today. Because in the committee? Yes, she is in the committee. Okay, yeah, but she work with you? Yes. Yes, okay. Okay, Wayan Astri Antari and Nima Dewi Mas, Dharma Saspanya Yuliani, and Gina and Sriwida, Nopita and Sabina. Okay, four teams already presented their work. Okay, and then no one asked for presentation. Jadi tidak ada lagi yang mau, ada 4 tim yang sudah, tidak ada lagi yang mau. So we can end our meeting if you have no idea to present your work. Ada lagi yang mau presentasi? Enough? Okay, tell me what's the matter. Kasih tahu saya apa masalahnya, kenapa kalian tidak ada yang bersemangat untuk presentasi. Excuse me, sir, Miss. Yep. My PKM not finished yet, but baru sampai di bab 1 latar belakang sampai manfaatnya saja, Miss. Untuk bab 2 sampai bab 4-nya kami belum menyelesaikannya. Okay, apakah why? boleh mempresentasikan bab 1-nya saja? Okay, why? Kami belum sempat menyelesaikannya, Miss. I'm sorry. Okay, I give you a week, yeah, a week for complete your paper, okay? Okay, Miss. Yeah, because this is I think 3 weeks. I give you time, yeah, to make what is it, a proposal for PKM? Is it right? 3 weeks, yeah. Yeah, Miss. Yeah, so that's why I give you a week to complete your paper, okay, Juwita? Yes, Miss. Yeah, okay. The others, what's the matter? What's the matter? Actually, this class is for international class, and then your response to me is too limit, okay? Just some of you give me comments. The others just keep silent. I don't know why. Sorry, Miss. Yep. Dia? My problem is that I can share the screen because my laptop often has error when I want to share screen, Miss. Okay, you can ask your friends to help you. Cynthia is absent, Miss. No, I mean the others. Cynthia is who teach in the 2nd grade. Yeah, dia? Yes, Miss. Okay, is he a teacher already?
I don't know. I don't know, Miss, because Cynthia just tell in the group she's teaching. Only that. Okay. Do I have a teacher here? See administration from elementary school, Miss. Or do you mean she's an administrator in the elementary school? Yes, Miss. Yeah, but this is our class, yeah. This is our class. If you work, you should change the time you work, okay? Yeah, so that's why you have to attend to our class, yeah, because I have to give you score based on your participation, based on your attendance in our meetings. So that's why if you work, yeah, I didn't blame you. I didn't blame you if you work, but please attend our meeting, okay? Ya, jadi saya tidak menyalahkan kalian bekerja ya, adik-adik ya, itu wajar. Itu wajar ya, tetapi ketika ada meeting, kalian perlu hadir gitu ya. Kalian harus hadir. Gimana caranya? Kalian bisa ganti shift mungkin ya. Ganti shift atau kalian bisa tukeran. Ya, tukeran atau mungkin kalian bisa mengajukan bagaimana kalau jam sekian. Ya kan? Ada banyak cara kalian bisa bernegosiasi. We are democratic people ya. So you can ask me. Okay, I just offer you. Okay, what about attends? Okay. Yeah, if you tell me okay, yeah, I just go on. But if you ask me, okay, Miss, could you please to make it into 11? You ask me if I have time. Oh yeah, okay. That's it. Ya, jadi kita itu demokratis. Kalau kalian nggak ngomong, kan saya nggak tahu. Saya menawarkan bagaimana jam 10? Oke, berarti tidak ada masalah gitu ya. Nah, kalau kalian misalnya merasa tidak bisa jam 10 karena memang benar-benar tidak bisa gitu ya. Kalian bisa mengajukan, oke, bagaimana kalau jam 11, Miss? Saya ada seperti ini. Kemudian teman-teman yang lain, oke, Miss, saya juga setuju jam 11. Oke, kita akan sesuaikan waktunya gitu ya. Oke ya. Oke, because I want you become an open students ya. Not just keep silent with your problems, okay? Jadi saya ingin kalian itu terbuka gitu ya, ada apa itu ngomong, bukan diem gitu. Saya kan nggak ngerti kalau kalian diem. Kalau diam itu banyak artinya. Satu, artinya kalian tidak interest dengan kuliah saya gitu. Benar nggak? Benar apa enggak? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke. Oke, jadi tolong nanti kalau misalnya begitu, silakan kalian sampaikan ya. Miss, kalau saya ini bagaimana? Miss, saya belum menyelesaikannya. Jadi saya tidak presentasi dulu. Bisakah memberikan waktu kami seminggu lagi? Nah, seperti itu. Jangan sampai saya berkali-kali. Oke, kalau nggak ada ya sudah kita selesaikan kuliahnya. Kalau sudah sampai ngomong begitu, berarti kan saya sudah males jadinya gitu. Benar nggak? Benar nggak? Ya? Ya, oke. Jadi saya sebenarnya nggak marah, cuman hanya saja kalian kurang respon gitu ya. Tolong direspon. Apa masalahnya? Sampaikan gitu ya. Oke. Ada masalah lagi kenapa kalian belum bisa presentasi? Kalau yang tadi kan belum selesai. Kemudian apa lagi ya? Yang kedua tadi ya. Nggak bisa share screen. Oke, yang lain? Apa lagi masalahnya? How many teams are here?
How many teams? I think 12, Miss, because 12. one team is... Okay, 12. And then 4 teams already present their work. So we have 8 teams, yeah. 8 teams still in, okay, 8 minus 2, because 2 of them already told me that they couldn't present now because they need to complete their work or can share the PowerPoint. So we have 6 teams without reasons. Okay, can you tell me what's the reason? Era? So my Lodi and I also not finished yet about PKM. Jadi itu awalnya karena saya berpikir bahwa PKM yang dikumpul ke fakultas itu berbeda dengan PKM dari tugas misnya gitu. Akhirnya kami harus buat 2 PKM karena miskomunikasi gitu. Okay, you can use your PKM for university. You can use that. Okay. I'll share screen first. Okay, Era, yeah. And then we have 5 teams without a reason, okay? Era with whom? Era Damayani with Astri and then Mahadipta and Eka, because kan PKM fakultas itu saya gini guys. Oke, awalnya kan saya bersama kakak tingkat, kemudian H-1 setelah akan mengumpul PKM itu ternyata dibatalkan oleh kakak tingkat. Akhirnya saya panik mencari anggota dan ada teman-teman yang belum mendapatkan anggota, akhirnya saya bersama mereka. Okay, I just ask you about your friend in this class because I wanna give you score, both of you. With Astri, Mahadipta, and Eka. 4. Yeah, 4. Yes. Okay, it's okay, too much, yeah, because one team consists of 2 members of this class. Is it right? Yeah. Okay, so that's why you should choose one, Era, and who's work with you. Saya tidak untuk memilih salah satu nih karena semuanya bekerja gitu. Oke, semua bekerja. Jadi apa ya? Karena satu tim kan saya minta isinya 2 orang ya. Untuk yang di kelas saya. Nanti walaupun PKM yang sama kalian setorkan ke lembaga enggak masalah gitu ya. Atau kalian punya PKM ke lembaga, setorkan untuk tugas saya ya enggak masalah. Yang jelas satu tim isinya 2 orang gitu ya. Okay. And you couldn't choose one of them, okay? Wait, Miss. Jadi saya kan rencana itu membuat 2 PKM. Untuk PKM fakultas dan PKM dari mata kuliah dari Miss-nya. Dan untuk mata kuliah Miss-nya itu saya bersama Ludi, tetapi belum selesai. Gitu. Okay, and then what about PKM for university? Did you write it? Yes. Yes, with who? Pardon, Miss? With who? Astri. Astri. Wait, I have to choose one or? Yeah, you have to choose one. You have to choose one, and then you can give your second paper to your friends, to your friends that you didn't choose for this paper. Okay, maybe with Mahadipta. Mahadipta, okay. So Era, Damayani, and Mahadipta, right? Right. Okay, wait. Okay, and then the 2 of you,
the two of you that become members of PKM, Era Damayani's PKM for university, can complete the second paper of Era. Ya, jadi teman yang 2 orang yang tidak masuk ke dalam kelompok Era saat ini bisa mengkomplitkan second paper yang sudah Era buat gitu sebagai paper mereka. Bisa dipahami? Sorry, Miss. Ya, Astri. Actually, I want to tell you something. I think there's misunderstanding. So, the one that Era told with 4 members of our class, actually for faculty and consists of KIPKA or KIP kuliah. That's why they consist 4 of us. Because actually I got 2 PKM for this class. I'm with WIMAS, and for that, the Era said actually because I think it's for KIPKA students. That's why it consists of 4 of us. So it doesn't matter if Era use it for with Mahadipta because I have already have with WIMAS. Okay, so Astri already present, already present her paper with WIMAS, and then I've already gave her some suggestions. So that's why Astri don't have problem, Era. You can ask Mahadipta. Is it right? Era Damayani and Mahadipta for your paper for this class. Oke? Ya. Jadi adik-adik jangan bingung ya. Kalau kalian punya proposal sudah dikirim ke universitas sama dengan proposal untuk tugas saya, enggak masalah. Kan saya sudah sampaikan itu di grup ya. Enggak masalah. Kamu punya proposal, kamu sampaikan ke universitas sebagai PKM, dan itu juga sebagai tugas untuk kuliah saya, ya enggak masalah. Terus, Bu, saya buatnya 2 untuk PKM ke universitas, 1 untuk tugas Ibu 1. Ya silakan. Kalau kalian mampu seperti itu, monggo gitu ya. Jadi jangan sampai jangan sampai salah atau misunderstanding nanti ya. Jadi tidak harus kalian buat 2, buat 1 juga nggak apa-apa. Yang 1 itu untuk kuliah saya bisa, untuk universitas juga bisa gitu ya. Tetapi ini Astri kan sudah punya sendiri dengan WIMAS, ya nggak apa-apa. Berarti Era udah nggak ada masalah gitu ya. Era dengan Mahadipta. Oke, sebelum Era dan Mahadipta untuk presentasi, saya butuh konfirmasi dari 5 tim lagi. Apa yang terjadi? What's going on? I'm sorry, Miss. Yep. Asya. My group cannot presentation the PKM today because I don't hold the work of PKM, Miss. Jadi PKM yang kita buat itu kan per grup ya, Miss. Terus saya sudah punya 4 grup dan itu 2 dari prodi lain. Kemarin itu pengumpulan PKM universitasnya. Saya sudah buat gagasannya saja, Miss, tapi belum lengkap itu. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, namun beda prodi, Miss. Dia yang melanjutkan, kemudian mengumpulkan. Jadi karya hasil PKM kita tidak saya pegang begitu, Miss. Jadi hari ini saya belum bisa presentasi. Mungkin minggu depan saya akan presentasi dengan kelompok. Dan juga saya tidak tahu bahwa hari ini pembahasan PKM. Dan juga saya lupa juga meminta hasil PKM-nya begitu, Miss. Oke, Tasya dengan siapa popoknya? Saya dengan Flower, Miss. Oke. Minggu depan ya. Ya. Oke, the others? Okay, Tasya, did you join to write the proposal or just give them idea? Tasya? Tasya, can you hear me?
Tasya? Yes, Miss. Yeah, did you join to write the proposal or just give an idea to the team? Not clean, Miss. Oke. Tasya ikut menulis proposal atau hanya ngasih ide saja? Begini, Miss, saya buat, kemudian karena kurang lengkap, jadi saya mumpung teman saya ini satu desa begitu, Miss, jadi kita saling buat gitu sama-sama, setengah saya setengah dia begitu. Dia cuma mengisi cover, kemudian melanjutkan dari penelitian yang sudah saya buat begitu. Oke. Karena waktu kemarin itu ada pengumpulan PKM itu, kebetulan saya tidak di rumah, Miss. Jadinya saya tidak bawa laptop ke sana, jadinya saya minta teman saya untuk ambil alih melanjutkan gitu biar bisa segera dikumpul waktu itu. Oke. Ya. Apakah suara saya terdengar ya, Miss? Iya, terdengar. Oke, kelompok lainnya silakan. Apa masalahnya? Bagi 4 kelompok. Sorry, Miss. Ya. First, I have a group with Era. We don't finish my work, and now Era use PKM yang dia kirim di fakultas with Mahadita. So now I'm alone. What I do, Miss? What should I do? Okay, you are alone. Yeah, okay. Is there anyone who still alone also? Already in partner? Already in pair? Sudah semua berpasangan ya? Maybe with Eka. I'm alone, Miss. I'm alone, Miss. Okay, Eka still alone ya? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, so Eka with Putri ya? Oh, okay, Miss. And both of you write it. Both of you write it in pairs ya. Okay, the others. Three teams. Sudah semua menyampaikan alasannya? Ditanya kok diam. Dengar suara saya?
Yes, Miss. Oke, saya tanya kalian dan semua diam. What happened? Oke, siapa yang belum menyampaikan alasan? Silakan. Narsi Angelina. Sorry, Miss, I don't get my group in class. I asked some friend, but they have the group. Okay, so you have no group? Yes, Miss. Okay, and you keep silent. Yeah. Okay. I'm not a patient person, okay? If you just attend my class and then yeah, you didn't give me attention, just left my class, okay? Yeah. I don't want to follow you if you just come and join the meet without saying anything, okay? Ya, jadi kalau kalian memang tidak aktif, tidak terlalu suka dengan kelas saya, tidak apa-apa, tidak usah ikut kelas saya. Saya bukan tipe orang yang sabar, ya. Jadi kalau saya sudah tidak srek, ya sudah. Gitu ya. Jadi kalian sampai sekarang nggak punya tim dan kalian diam-diam saja, itu lucu sekali. Ya, dan harapan saya kalian walaupun bertim, semua bekerja. Saya tidak suka satu orang saja bekerja diakui oleh teman yang lainnya, tidak suka saya. Ya, kemudian ketika saya berbicara, kalian tidak ada menanggapi, itu juga sesuatu yang tidak saya suka. Ya, jadi kalau kalian masih ingin ikut kelas saya, silakan berpartisipasi dengan baik. Oke? Oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Oke. Ya. Jadi hari ini saya tidak terlalu merasa senang ya. Tidak terlalu merasa senang karena kalian sangat vakum, sangat diam begitu ya. Jadi tidak ada menyampaikan apa-apa. Kemudian ketika sampai saya menanyakan alasan satu persatu, baru kalian menyampaikan, hanya beberapa tim saja yang mau untuk menyampaikan. Itu sesuatu yang tidak terlalu bagus ya bagi saya. Jadi saya ingin kalian merefleksikan diri terlebih dahulu ya. Kalau yang sudah mendapatkan masukan, silakan kalian revisi menjadikan proposal kalian lebih baik. Kemudian kalau yang belum, silakan kalian selesaikan masalah kalian, gitu ya. Oke ya. Baik, Miss. Oke. Baik. Saya ingin melihat kemajuan kalian untuk minggu depan, ya. Kemajuan kalian untuk minggu depan. Yang belum presentasi, silakan nanti presentasi minggu depan. Kemudian saya ingin lihat untuk perbaikan dari yang sudah presentasi juga, saya ingin lihat. Jadi saya tidak ingin wasting time ya. Wasting time lagi, kalau kalian masih wasting time lagi, oke. So,
end our meeting. Just end our meeting without any meeting again, okay? Bisa dipahami? Yes, Miss. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Yes, Ya. Miss. And loh gede, you are a QWERTY, okay? Jadi loh gede ini QWERTY, jadi kamu harus benar-benar mengkonduksikan situasi teman-temanmu gitu ya. Jangan ikut diam juga, ya. Itu juga tidak baik, oke? Ya, jadi untuk hari ini saya tidak terlalu saya apresiasi 4 kelompok saja yang sudah menyampaikan PKM-nya. Kemudian sisanya silakan kalian fix your problems by yourself. Okay, I just want to know about your paper next week. Okay, if you didn't fix it, yeah, I just give you score like your work. Yeah, if you fix it and then make it good, yeah, I give you good score. Okay, that's it. Okay, before we end our meeting, I just give Era and Mahadipta a chance to listen. Okay, Era Damayani and Mahadipta, go on. We have 5 minutes left. Oke, jadi ini PKM yang saya buat, Miss, untuk yang waktu ini Cipo ya. Itu berjudul Ruang Edukatif Mingguan tentang penyakit HIV/AIDS untuk remaja di Bandar Dinas Bangah Desa Panji. Nah, bidang kegiatannya itu pengabdian masyarakat. Dengan anggotanya itu saya Mahadipta, dan ini anggota yang dulu. Oke, untuk tugas nanti masukkan 2 nama saja ya. Oke. Nah, ini untuk background-nya itu saya melakukan research gitu di internet bahwa angka dari penyakit HIV ini di Indonesia itu sangat tinggi, khususnya di Bali, dan tingkat bahaya dari penyakit ini juga sangat tinggi. Nah, untuk mencegah itu, selain itu saya juga melihat bahwa di Bandar Dinas Bangah ini banyak anak-anak remaja di usia dini itu telah menikah. Entah itu karena emang dianya yang mau atau emang karena dia hamil duluan, maaf, atau gimana. Nah, untuk mencegah itu, salah satu dari faktor penyebab HIV/AIDS ini kan pernikahan dini. Nah, untuk mencegah angka penyakit HIV/AIDS ini itu diperlukan satu pencegahan dini yang mana bisa dilakukan dari hal kecil seperti melakukan sosialisasi setiap minggunya mengenai penyakit HIV/AIDS ini. Nah, itu yang merupakan yang saya ajukan bersama teman gitu untuk pencegahan penyakit HIV/AIDS. Nah, untuk tujuannya itu Era. Ya, Miss. Nah, karena ini PKM-PM, kamu harus fokus pada Desa Panji, ya. Berapa kasus HIV/AIDS di Desa Panji, ya. Kemudian seperti apa kehidupan masyarakat di sana, ya. Kemudian apakah ada di sana organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak di bidang HIV/AIDS, ya. Kalau misalnya tidak ada, di sana ada organisasi-organisasi seperti Ibu-Ibu PKK, Karang Taruna, kemudian Seke apa gitu. Tetapi tidak ada yang bergerak di bidang AIDS, itu misalnya. Sedangkan Seke Karang Taruna punya potensi untuk itu misalnya ya.
salah satu programnya adalah begini, begini. Sehingga yang kalian latih adalah Karang Taruna. Bisa dipahami? Era bisa dipahami? Bisa, Miss. Ya, jadi begitu ya untuk latar belakang dan gambaran masyarakat mitranya ya. Jadi kita tidak terlalu banyak mengungkap tentang apa itu HIV/AIDS, penyebabnya apa dan sebagainya. Tidak. Kakak. Jadi tidak seperti itu, tetapi lebih pada bagaimana tapi lebih pada bagaimana situasi di daerah tersebut ya, di mitra tersebut, bagaimana kondisinya, kaitannya dengan HIV/AIDS seperti apa, kemudian ada potensi di sana untuk mengatasinya, tetapi tidak dikembangkan gitu. Sehingga itulah garapan dari PKM ini. Bisa dipahami? Era bisa dipahami? Bisa, Miss, bisa. Oke, sekarang kita lihat ke bagian metode. Metode pelaksanaan, Miss. Iya, betul. Oke. Ini. Nah, jadi metode pelaksanaannya itu tentunya dengan meminta izin ketua adatnya atau klien Banjar Dinas Bawah terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan izin, kemudian kita mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan seperti jurnal-jurnal yang memuat tentang HIV/AIDS, kemudian alat tulis dan lain-lain. Baru setelah itu kita mencari dan mengajak remaja Banjar Dinas Bawah untuk mengikuti program. Nah, itu bisa melalui online maupun offline. Setelah peralatan, izin, dan pesertanya sudah ada, baru kita bisa melaksanakan programnya. Lalu yang terakhir itu Era, ini dibagi 3 nanti ya metodenya. Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Persiapannya apa saja seperti perizinan ya, kemudian penyiapan apa itu namanya media dan sebagainya. Kemudian pelaksanaannya itu seperti apa tahapan-tahapannya. Oke, jadi tahap pelaksanaannya seperti apa? Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat gitu ya. Nanti baru tahap evaluasi ya. Kalau seperti ini dibuatnya ini aduk-aduk ini antara persiapan dan pelaksanaan adik ya. Ya Era ya? Ya. Oke, nanti tolong diperbaiki dulu ya. Iya. Oke, kemudian saya lebih fokus dulu pada background, gambaran masyarakat, dan metodenya. Ya, nanti kesempatan berikutnya baru kita akan telaah lebih jauh lagi tentang poin yang lainnya. Ya. Oke, terima kasih Era. Jangan lupa Era bekerja bersama Mahadipta ya. Ya. Now I have my group is Yunan because before that it's me Narsi, Miss. Okay. What's going on, Narsi? Now I have my group is Yunan because before Yunan send the group of Mahadipta. Tapi Mahadipta sudah sama Era, Miss. So, I and Yunan is the new group. Oke.
Great. Okay, great. Okay, thank you, students, for today. Yeah, I just want to watch your progress next week. Okay. See you next week, and don't forget to ask me the time for next week. Yeah. Thank you. Goodbye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.